Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Kita sharing kembali mengenai buku yang ditulis oleh Renal Kasali, yaitu Strawberry Generation. Saya akan sharing ke teman-teman mengenai bab kelima, yaitu mencegah Raja Wali menjadi batu. Teman-teman tahu kan ya hukum Raja Wali? Tahu ya. Ada itunya. Ada apa nih, Pak? Stasiun televisinya ada. Iya. Ada, Pak. Bupati tahu lah ya. Mas Ajis punya kan ya, Mas Ajis ya? Punya. Jadi kalau misalkan teman-teman enggak gitu, ataupun teman-teman tahu Raja Wali itu kan besar ya, besar. Nah, Bupati itu kayak kecil gitu loh. Jadi itu Renal Kasali kayak menceritakan di mana orang yang bisa jadi besar mencegah orang besar menjadi yang kecil dalam segi apa? Pemikiran, mindset. Jadi yang dulu nggak boleh jadi kurus. Ya jangan dong. Saya soalnya lagi berusaha untuk diet. Oke. Jangan fisik dong. Oke, kita bahas mengenai full day school dan ilmu di luar sekolah. Saya sebenarnya ini tentang ini ya parenting, lebih ke parenting, tapi saya coba implementasikan ke keseharian kita, pasti teman-teman langsung bilang oh iya ya. Karena setiap saya baca buku ini, setiap chapternya, pasti saya bilang oh benar juga, ini memang kejadian. Contohnya gini, anak SD rata-rata punya tasnya yang ini, yang koper. Tahu nggak kenapa mereka pakai ini? Ya. Karena memang saking banyaknya buku yang mereka bawa. Saya yakin teman-teman juga waktu SMA atau SMK atau STM kan ya, wah Pak Sofyan udah pengalaman banget di bidang STM ya Pak. STM cuman atas doang, lipat-lipat terus kantong. Wah jago banget teman yang perihal gitu. Keras. Nah, kita itu masuk 6:30. Kita kalah loh. Kita sebagai pekerja kalah. Kita datang jam 9. Nah, mereka datang jam 6:30, pulang itu asar. Soalnya pengalaman saya waktu SMA kayak gitu. Kita datang 6:30 pagi, pulang itu baru habis asar. Itu pun benar-benar kita belajar buku, textbook. Jangan, nah sisanya dari 3:30 baru kita organisasi. Itu pun jam 5 udah diusirin sama satpam, suruh pulang. Jadi kebanyakan apa? Textbook. Sebenarnya teori itu bagus, karena segala sesuatunya itu harus ada dasarnya dulu. Tapi kita perlu yang namanya belajar juga di luar. Supaya apa? Supaya apa yang kita terima nih, teori-teori yang kita terima itu bisa kita implementasikan nih di praktiknya. Nah, beliau juga bilang disrupsi pendidikan bukan gagal, hanya belum mahir. Ini benar-benar paradigma yang memang sebenarnya pendidikan kita itu harus diubah. Kalau teman-teman lihat ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu lebih dominan ke kalian udah kuliah, rankingnya berapa, nilainya berapa, atau dapat angka B, C, A, B, C, D, atau E. Jangan ada sekolah, kecuali memang sekolahnya khusus ya, yang memang dia kalau misalnya kita belum mahir bilangnya belum bisa. Padahal orang itu bukannya berarti nggak bisa, cuma belum menemukan metode yang tepat. Ini pengalaman saya. Waktu SD itu ada yang namanya seni budaya ya. Teman-teman juga pasti pernah lah disuruh gambar. Saya waktu SD tuh paling takut disuruh gambar. Selalu bilang ke gurunya, Bu, saya gambarnya nanti aja ya di rumah. Soalnya ayah saya jago sekali gambarnya. Tetapi saat SMP saya ketemukan lagi sama seni budaya, kan seni budaya itu selalu ada di SD, SMP, SMA ya. Tapi saya menemukan guru yang tepat. Dia itu benar-benar mengajarkan gimana cara sistematis gambar yang baik, sampai orang yang nggak bisa gambar sekalipun itu bisa buat lukisan. Makanya di SMP saya tuh terkenal dengan siswa yang memang
mempunyai seni yang baik karena memang kami bertemu dengan guru dan metode yang tepat. Tapi saya waktu SMP dapat trouble maker lagi. Hati-hati mas, jatuh mas. Jatuh mas. Itu tahu. Bukan mau Senderan. Jangan sampai lupa. Senderan di situ sih. Kayaknya sengaja saya lasso ya. Iklan dulu Pak, iklan. Siap kok. Apa-apa. Ada lasso ini siapa? Jalan lancar aja. Iklan ya. Gimana aman? Mas Agung gak ada yang luka? Nggak mau ada yang rusak. Agung lo nggak tahu. Itu wajar lah ya. Ya lanjut ya. Saya ada pembahasan lagi ya pernyataan. Saya musuh banget sama yang namanya matematika. Matematika, sains itu saya musuh banget. Karena waktu SMP itu kan kita sainsnya atau IPA-nya gabung ya antara biologi, kimia, fisika. Mungkin yang teman-teman ambil jurusan IPA paham lah. Itu saya benar-benar terpikirkan, oh ternyata saya nggak bisa ya matematika, saya nggak bisa ya eksak. Selama 3 tahun saya berada di pola pikir seperti itu. Saat SMA saya mencoba, masa iya sih saya harus kayak gini terus? Masa iya nilai matematika saya di 1, 2, 3, 1, 2, 3? Itu jadi permasalahan sekali ya. Walaupun orang tua saya tuh dibekalnya, oh ya nggak apa-apa, belajar lagi aja. Bukan yang kayak, oh kamu nilainya gini. Alhamdulillahnya saya mendapatkan orang tua yang memang support ya. Akhirnya waktu SMA karena berpikir saya nggak bisa kayak gini terus, saya latihan terus. Ternyata pas ujian saya dapat soalnya yang sama dengan apa yang saya latihan. Akhirnya apa? Saya yang waktu SMP-nya itu dapat nilai 1, 2, paling tinggi 3 nilai matematika sama IPA saya. Ternyata karena saya bertemu dengan metode dan guru yang tepat, saya dapat tingkat ketiga, nilai tertinggi di SMA untuk nilai matematika dan eksak atau IPA. Bahkan saya masuk jurusan IPA. Padahal dulu SMP saya benci banget, benar-benar benci banget pelajaran itu. Kayak apaan sih? Emang nggak ada pelajaran lain? Kayak ada kayak gantinya kayak gimana gitu. Jadi apa? Sebenarnya kita itu bukannya belum bisa, bukannya nggak bisa, tapi memang belum mahir. Contohnya kayak apa? Oh setiap hari Jumat kita belajar tim umum belajar mengendarai. Kita bukannya nggak bisa mengendarai, tapi memang kita belum mahir. Akhirnya apa? Latihan. Kayak gitu. Bahkan saya selalu dicekokin ya di rumah. Setiap di keluarga saya bilang nggak bisa, emang ini banget sih, banget. Kamu tuh bukan nggak bisa, tapi emang belum mahir aja, banyak yang latihan. Jadi ayah saya selalu bilang gini, biasa karena terbiasa, bisa karena terbiasa, bisa karena terbiasa karena dipaksa. Jadi paksa dulu nih, walaupun kalian tuh kayak, elah males banget gitu. Kayak English deh, jujur Pak, saya tuh bahasa Inggris masih musuh sampai sekarang, lagi mencari metode dan guru yang tepat. Tapi apa? Saya mencoba untuk tidak menghindari itu. Kita mencoba untuk menghadapi. Karena saya yakin prinsip yang bisa karena terbiasa karena dipaksa, emang bisa kayak gitu. Kayak contohnya, guru taksin saya tuh selalu bilang gini, kamu baca Al-Quran walaupun umurnya udah tua, karena teman belajar saya itu umurnya udah 80 tahun, 70 tahun lah, udah tua banget. Buat mengenal huruf A, ba, itu susah banget. Printer, siapa kemarin printer? Printer. R-nya. Ingat aku belajar. T-Rex lah. Itu susahnya bukan main ya. Tapi kata guru kasih saya, gak apa-apa, belajar aja terus nggak apa. Juga nanti pahalanya 2 kali lipat. Jadi ya kalau emang belum bisa, nggak apa, coba terus dan terus. Nah, pandai
adalah mampu mengambil keputusan yang tepat. Ini juga kita perlu yang namanya belajar mengambil keputusan. Saya belajar banyak dari Pak Eksa mengenai ini. Kita itu punya trouble ataupun kendala-kendala itu banyak. Tapi gimana caranya supaya trouble itu bisa kita selesaikan? Tapi kamu punya yang namanya skala prioritas. Mana sih yang harus dikerjain duluan? Mana yang harus bisa diselesaikan duluan? Di sini saya belajar yang namanya mengambil keputusan. Karena pada hakikatnya di tempat kerja maupun nanti di kehidupan rumah tangga, ya Mas Agung sama Pia, selamat ya. Itu akan dihadapkan dengan yang namanya mengambil keputusan. Walaupun receh ya, mengambil keputusan receh pun harus yang tepat gitu. Terus kita juga sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia kebanyakan menyuruh kita menjadi bukan not driver just passenger. Jadi bukannya yang mengendarai, hanya follow aja, ikut aja. Kayak misalkan gini, dikasih tahu nih sama gurunya 1 tambah 1 2 ya, 2 tambah 2 4 ya, ataupun 1 kali 2 2 ya. Jadi sistem kita tuh sistem following aja, ikutan aja, dan lebih kepada sistem menghafal. Padahal sebenarnya sistem yang paling baik dalam pembelajaran adalah memahami. Praktek, misalkan ada Pemahaman. kimia gitu, lakukan. Kalau misalnya belajar ilmu fisik, ilmu sains, kalau misalkan melakukan oksigen tambah oksigen kan O2, itu pun bisa dibuktikan gitu. Ada prakteknya, jadi sehingga kita bisa tahu nih cara pemahamannya seperti apa. Sedangkan pendidikan kita harus mikirnya ya udah lu ikutin aja, harusnya ikutin aja, terima aja yang gua kasih nih, lu terima aja. Nah, bahkan mantan presiden Amerika Selatan, Nelson Mandela bilang, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Tahu nggak teman-teman? Betul. Di Cina, kenapa Cina bisa ekonominya bagus? Pemerintahnya memilih masyarakat atau beberapa orang untuk pergi kuliah ataupun belajar ke luar negeri. Mereka mencoba untuk ATM juga, amati dia modifikasi negara-negara yang maju. Nanti setelah mereka sudah bagus, ditarik tuh kembali masyarakatnya, diimplementasikan di Cina. Sehingga apa? Cina sekarang bagus ekonominya. Sedangkan di kita, sayangnya, sebenarnya kita itu banyak orang pintar. Karena paman saya pernah paman saya kuliah di Jepang. Beliau ngomong, orang Indonesia itu pintar-pintar. Bahkan salah didikan. Nilai mereka saat mereka kuliah ataupun berpendidikan di luar negeri, mereka itu yang paling tinggi untuk nilainya ataupun akademisnya. Tapi kenapa Indonesia-nya nggak maju? Nah itu bisa lah ya. Karena pada soalnya kabur di videoin. Karena pada kabur semua luar negeri. Oke. Jadi bisa lah teman-teman coba renungin kenapa nih? Padahal kita jago loh, biasanya. Terus ada yang bilang gini, who really want to success follow the principle of his method with determination and action. Tadi yang saya bilang. Di saat kamu ingin melakukan sesuatu, kamu itu harus mencari mentornya dan ikutin kata mentornya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat suatu hal ataupun agenda baru, kemampuan baru, kita coba cari gurunya, kita cari metodenya. Mungkin kalau misalkan metode yang ini nggak cocok atau guru yang ini nggak cocok, bisa kita cari lagi yang lain. Karena itu banyak ya. Contohnya gini, kalian tahu Prof. Yohanes nggak? Kenal nggak? Pernah baca nggak Prof. Yohanes? Beliau datang ke daerah Papua, dia bilang, carikan saya anak paling bodoh di Papua. Carikan saya anak paling bodoh di Papua. Dicari ya sama masyarakatnya. Dia nggak sekolah, sampai udah diajarin bukul, dikasih taunya melunjak dan segala macam. Kata Prof. Yohanes apa? Mereka itu bukannya tidak bisa, hanya saja belum menemukan
guru dan metode yang tepat. Akhirnya sama Prof. Yohanes itu diajarin selama 6 bulan. 6 bulan orang yang terbodoh di Papua diajarin sama Prof. Yohanes selama 6 bulan. Mereka bisa jadi pemenang Olimpiade Matematika Nasional, bahkan menang Olimpiade Robotik. Karena padahal mereka udah dicap, lu nggak goblok lah pokoknya, nggak bisa lu diajarin, nggak bisa. Tapi dengan metode dan guru yang tepat, ternyata orang yang dikatakan bodoh ini, dia Candid dong. kaget saya. Gimana udah main? Dia bisa gitu. Dia bisa. Nah, ini juga nih. Sering nggak teman-teman bilang gini, mendengarkan ini, pendidikan dan rantai kemiskinan. Kenapa yang miskin kok kayaknya tambah miskin gitu? Yang kaya tambah kaya. Lagunya Romai Rama itu. Apanya? Masalahnya apa? Iya, masalah uang sih. Uang emang bisa untuk segalanya ya, tapi segalanya nggak cuma buat uang juga. Dibenar juga sih, gimana ya? Tapi nggak segalanya itu tentang uang. Kita mempunyai knowledge itu adalah sesuatu yang memang kelebihan ya, dan kenikmatan. Pendidikan dan rantai kemiskinan. Kenapa kayaknya? Kalau misalkan orang ya, mohon maaf, kurang berpendidikan atau circle-nya itu kayak males-malesan. Dia, misalkan saya punya mimpi gini, saya pengen kuliah di luar negeri sampai S3 terus profesor. Ternyata circle saya tuh circle yang kurang mendukung. Mereka bilang gini, ngapain sih lu kuliah di luar negeri, toh juga susah, lu makan aja susah, ngapain sih lu pakai kuliah dan segala macam. Tapi kalau misalkan kita ada di circle yang emang kita mencoba nih untuk keluar dari circle itu, ada yang memang berani untuk bilang, yaudah kamu mimpi setinggi-tingginya, nanti kalau terjatuh di antara bintang-bintang ada itu kan apa? Pola pikir sebenarnya, pola pikir dan sudut pandang. Karena yang dibutuhkan di dunia sekarang itu adalah mereka yang berani untuk mengambil tindakan. Keterampilan meregulasi diri, mulai dari mengendalikan perhatian dan penguatan, kemampuan mengelola daya tahan, menghadapi tekanan, menunda kenikmatan, menghadapi kejenuhan dan cenderung untuk menjalankan rencana. Sekarang gini, saya masuk grup IPPK yang dikelola sama Mas Wido. Hampir setiap hari Mas Wido itu nge-share lowongan pekerjaan. Tapi kenapa masih banyak yang bilang, saya dapat lowongan pekerjaan itu susah banget. Kenapa? Karena kita nggak punya ininya, skillnya, kapasitasnya nggak ada. Karena kita punya skillnya hanya yang di atas, yang memang rata-rata orang punya. Sehingga apa? Di saat ada lowongan pekerjaan yang memang itu lebih baik, entah itu knowledge-nya, income-nya dan segala macamnya, kita nggak berani ngambil itu. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Saya nggak punya skill itu, jadi saya nggak ngambil. Padahal lowongan pekerjaan itu sangat banyak sebenarnya. Tergantung kitanya lagi. Kita punya nggak kualifikasi yang memang diberikan sama perusahaan tersebut. Nah, mengenai itu berhubungan ya sama yang namanya social generation ini. Karena memang mentalnya yang tadi. Ya udah, orang tuanya udah kayak mengkotak-kotakan, kalian tuh habis sekolah les ya, habis les nanti latihan gambar, latihan musik, ngaji dan segala macam. Itu sudah dijadwalkan sama orang tuanya. Dan kitanya tuh terlalu gak bebas dalam mengambil keputusan. Sehingga apa? Ada kelemahannya, banyak halusinasi. Enteng mengungkapkan kegalauan. Biasanya nih jatuh sedikit, update status, jatuh nih, nggak bisa nih. Kebelet pipis. Atau apa lah pokoknya. Itu keseringan gitu. Bikin status, pemasangan di status. Lalu kelebihannya apa? Banyak gagasan. Karena sudah ditekan kan dari pihak orang tuanya ataupun dari lingkungannya, sehingga dia bebas mengungkapkan pendapatnya gitu. Lebih liar dalam mengungkapkan pendapat, terus kritis, mencoba hal baru. Nah, untuk stability generation, gimana sih caranya supaya dia keluar dari zona itu? Yang pertama adalah not passenger. Jangan hanya sebagai penumpang, tapi ayo kita menjadi driver atas diri kita sendiri.
Yang kedua, uang bukan hal yang memuaskan. Tadi ya, jadi memang uang, karena uang bisa untuk segalanya, tapi ada hal-hal yang memang itu tidak dinilai dengan uang. Ada kesehatan, knowledge, pengalaman dan lain-lain. Yang ketiga itu berikan kepercayaan. Jadi kayak misalkan gini, Reksa mengamanahkan Sylvie untuk jadi marketing dan kemahasiswaan. Reksa percaya kalau Sylvie itu bisa di bidang itu. Dengan rasa percaya itu bisa membuat orang percaya diri. Kecuali kalau misalkan kita udah nih dikasih amanah, tapi kayak nggak dipercayain, bawaannya kayak gimana sih, padahal udah dikasih kepercayaan ini tapi kok nggak percaya. Ada rasa seperti itu. Yang keempat, dampingi dalam pengambilan keputusan. Walaupun tadi udah ada rasa percaya, tetap ada pendampingan. Misalkan kita memang bingung nih, dalam posisi bingung, kita harus diskusi, cari solusi sama-sama. Yang bagus sekalipun punya pola terbang yang tidak sama. Saya ikut nge-follow, namanya Umu Balkis. Dia itu penggerak parenting. Dia punya anak kelas 1 SMP, cowok, jago sekali main tenis biasa ya, tenis biasa. Ada temennya juga, cowok juga, yang anaknya, dia juga main tenis tapi nggak terlalu mahir. Ibunya tuh membandingkan, ibunya si cowok membandingkan nih ke anaknya umuda. Kok anaknya jago sekali ya main tenis? Emang anak ibu mulai belajar tenis dari kapan? Baru 6 bulan yang lalu. Loh, anak saya sudah belajar tenis itu 5 tahun yang lalu loh. Jangan samakan tuh. Karena kalau bisa jadi kalau kita startnya sama, cara latihannya sama, mentalnya sama dan segala macamnya sama, itu bisa sama-sama atlet. Jadi apa? Yang sekalipun punya pola terbang, ya tidak akan sama gitu. Karena setiap orang tuh punya jalannya masing-masing lah, punya pemikirannya masing-masing, ada asam manis kehidupannya masing-masing. Ini gitulah. Ya. Jalan buntu itu bukan dead end, tetapi kepada perkara. Saya pernah diskusi sama psikolog. Saya pernah diskusi sama psikolog. Dia bilang gini, kok banyak ya orang yang memang dia mencoba suatu hobi baru, tapi cuma beberapa bulan jenuh. Itu kayaknya hampir semua orang merasakan kayak gitu. Jadi kayak ada titik jenuh di dalam kehidupannya. Kok kayaknya kehidupan gue cuma kerja, hidup, nonton drama misalkan gitu. Dan mencoba untuk hobi baru kan, misalnya hobi baru, entah itu belajar fotografer dan segala macam, cuma kita gampang jenuh. Dia bilang apa? Kalau misalkan emang buntu, ya udah, nggak usah sesalin, putar arah, cari metode baru ataupun hobi baru. Nanti saat ditanya, kamu punya pengalaman apa? Saya pernah belajar ini, setidaknya kalian sudah pernah merasakan apa yang kita pelajari, apa yang sudah pernah kalian pelajari, atau mungkin itu bisa masuk portofolio kan? Lumayan. Tadi, memorizing is not a good thinking. Menghafal bukanlah pemikiran yang baik. Jadi kayak ya lebih menghafal ini. Jenis ini yang tadi sistematis menghafal memang kurang baik. Nah ini yang terakhir. Manusia hebat bukanlah manusia yang memperoleh nilai mata pelajaran yang tinggi, melainkan manusia yang berkarakter kuat, dapat dipercaya, mudah diterima, memiliki mindset yang bertumbuh, pemikiran yang bertumbuh, berjiwa terbuka dan pandai mengungkapkan isi pikirannya dengan baik. Mungkin ini udah slide terakhir. Cukup sekian dari saya. Ada yang mau diskusi? Silakan dipersilakan. Ya, gimana Pak Hasbi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sangat menarik ya yang disampaikan dari bukunya Pak Profesor Renat Kasari PhD ini, Strawberry Generation.
ini langsung saja ya, saya sebagai orang tua yang sudah tua, yang sudah memiliki anak ya, dan disekolahkan, ya alhamdulillah ya, disekolahkan di sekolah yang bukan standar pendidikan nasional ya, yaitu di Kutab Al-Fatih ya. Nah iya boleh. Ya di Kutab Al-Fatih ya, yaitu jadi sebagaimana tadi disampaikan di sini, yaitu pertama ya, itu tidak ada namanya ranking ya. Di Kutab itu nggak ada yang namanya ranking, sehingga setiap anak itu tidak ada yang merasa terpojokkan dengan aduh kayaknya saya bodoh nih gitu, nggak ada ya. Terus juga terutama anak saya itu dari yang pertama sampai ke ketiga ya, yang udah kebaca, karena kan dari yang gede itu ketiga. Kalau pada itu kan masih bayi ya, jadi belum gitu baca gimana cara belajarnya. Tapi kalau yang pertama dan yang kedua kan udah sekolah, itu jadi kelihatan cara dia itu belajar itu kelihatan ya. Kalau yang pertama itu kalau yang namanya menghafal Al-Quran ya, itu dia nggak bisa tuh menghafal gitu aja, kayaknya susah gitu ya, kayak susah. Tapi ternyata dia ada caranya ya, yaitu dia itu orangnya suka sejarah, mungkin karena kakeknya bapak saya tuh orang yang suka sejarah gitu ya. Jadi kayak turun ya, suka sejarah. Jadi kalau misalnya dia buka YouTube, itu biasanya yang dibuka itu Tamara Delf ya, tentang sejarah pesawat terbang jatuh di mana, itu dia tahu tuh pesawat jenis ini jatuh di sini, tipe apa, berapa awak karyawan pilotnya berapa, itu tahu ya. Nah ternyata dari situ kan Al-Quran itu kan juga kalau salah ada seorang ustadz ya, itu bilang Al-Quran itu kan 2/3 itu adalah isinya sejarah gitu kan. Ternyata begitu dengan metode dia melihat terjemahannya juga, dia menghafal juga, ternyata itu bisa menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi benar banget apa yang disampaikan tadi ya. Jadi ketika ada seorang dia tuh nggak bisa menghafal, ternyata ada sisi lain ya yang bisa membuka pintu, dia tuh bisa masuk situ gitu. Jadi ya kita jangan menjustifikasi gitu ya, karena segala sesuatu itu pasti ada caranya. Seperti itu. Oke, aja. Ya, terima kasih Pak Asbi atas sharing sessionnya. Dari yang lain ada yang mau ditambahkan? Mungkin pengalaman pribadi Mbak Sukma, Mbak Miga, Mbak Pianti, Mbak Siti, Mbak Ati, Pak Rido, Mas Adam, Haji, Mas Agung, Pak Firman, Ipin, Pak Maulwan, Mas Najis, Pak Maulwan. Ini Pak Maulwan lagi. Ya, baik. Ya baik. Memang ada beberapa kritik ya terhadap pendidikan dasar terutama ya di Indonesia dan mungkin sebenarnya hampir di seluruh dunia. Jadi seakan-akan seperti begini, bilang kepada seekor, jadi muridnya itu ada kuda, ada monyet, ada belut, gitu ya, ada ikan, terus tiba-tiba bilang ini ke murid-muridnya itu, yang paling bagus adalah yang bisa manjat pohon ini dan petik buah di atas. Kira-kira bisa nggak kuda atau yang lainnya, yang belut apalagi? Pasti nggak kan ya. Nah, jadi every kid sebenarnya mempunyai uniqueness tersendiri. Dia mungkin nggak unggul di akademik ya, di matematika atau ini, tapi mungkin dia unggul di sastra atau unggul di menggambar misalnya dan sebagainya. Tetapi sayangnya untuk saat ini itu masih seperti itu. Tapi ya akhirnya saya juga baru sekarang ya bahwa ternyata banyak sekali yang mata pelajaran yang dulu kenapa saya mesti susah-susah belajar itu ya. Saya itu paling benci sama kimia dan juga fisika. Menurut saya itu agak absurd, nggak bisa saya bayangkan gitu. Karena saya nggak pernah lihat unsur-unsurnya itu kan. Terus tiba-tiba begitu ini di O2 ditambah CO2 jadi ini misalnya, saya itu kesulitan memahami ini sebenarnya wujudnya apa sih gitu.
Karena kalau saya itu tipikalnya mungkin lebih ke kayak seni gitu ya, ngobrol misalnya kayak gitu-gitu, gambar itu saya seneng yang gitu-gitu. Tapi pada saat itu saya dipaksa seperti itu dan saya masuknya memang dimasukkannya di IPA pada waktu itu ya. Jadi saya ketemu itu terus dan setiap hampir sama kayak kalau Asna kan alhamdulillah di SMA-nya ketemu ini ya. Kalau saya enggak, saya justru parahnya di SMA-nya. Jadi menurut saya guru saya itu kayak ngomong sesuatu yang saya nggak bisa mencerna. Jadi dia kayak di dunia sendiri dan dia cerita ke muridnya yang kita juga nggak ngerti sebenarnya itu ngomong apa sih gitu. Nah kalau saya sekarang sebagai dosen selalu saya lihat dulu. Saya nggak mau nerusin kalau dia belum satu frekuensi sama saya. Ini udah satu frekuensi belum mas? Jadi sia-sia nanti saya ngomong banyak kalau satu kelas itu nggak frekuensinya nggak sama. Dia mungkin lagi mikirin apa, update status atau apa yang lain-lainnya. Itu nggak nyambung nanti pasti. Ya jadi seperti itu teman-teman yang tadi. Dan ini juga apply in our daily life. Jangan never compare yourself to other. Kalau nggak kita akan sakit sendiri. Allah itu sudah punya rencana yang bagus buat diri kita. Kalau kita membanding-bandingkan dengan jatuhnya itu nggak qanaah ya kalau dalam Islam. Dan itu dalam perjalanan saya ternyata benar bahwa Allah itu ada skenario yang bagus buat saya. Even at that time saya ya pada waktu itu saya wajar ya. Saya akan membandingkan dengan teman saya kok dia udah ini kok nih. Tapi ternyata ada yang ternyata dia gitu terus ternyata belakangnya ternyata mudarat gitu. Paham ya? Kayaknya dia maju saja tapi mudarat gitu, bisa seperti itu. Jadi kita punya jalan sendiri-sendiri, punya waktu sendiri-sendiri yang Allah itu lebih mengetahui. Ya, jadi ada yang cepat gitu, tapi ternyata emang udah selesai waktunya gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi, ya kadang-kadang seperti itu. Sometimes it happens ya. Kalau saya lihat itu, masya Allah dia itu terus ternyata Allah tuh mau ngambil dia gitu. Misalnya kayak gitu ya. Ada beberapa yang kayak gitu. Jadi apa ya? Ya itu tadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada yang even our prayer, doa-doa kita itu sebenarnya diijabah terus sama Allah. Allah itu maha mendengar. Tapi dibalaskan sama Allah itu tidak seperti ini misalnya. Anak saya minta ke saya, ya aku minta masih kecil ya, anak TK gitu, minta uang 100.000 buat apa deh? Kok gede banget mau buat beli permen gitu tadi gitu. Kira-kira saya akan ngasih nggak? Enggak. Ya, kenapa saya nggak ngasih? Sesuai dengan ya, karena itu jadi mudarat buat dia. Kadang-kadang kita berdoa sesuatu yang menurut kita, hawa nafsu kita ini yang bagus, ini yang ini. Ya Allah, berikanlah jodoh yang seperti jungkok misalnya seperti itu ya, gitu ya. Nah, ya misalnya seperti itu. Tapi kan Allah kan tahu jodoh kita itu yang mana yang bagus buat diri kita, buat agama kita, misalnya ya seperti itu. Jadi seperti itu kayak anak kecil tadi, anak saya yang kecil yang minta belas saya akan dikasih, tapi dalam bentuk yang lain bisa ditunda nanti di akhirat. Cash bisa juga, cash juga bisa. Kalau emang itu sesuai dan menurut Allah ini dan ini ya bisa juga ya. Jadi saya ingin memanggil ke depan ini para pembicara kita. Dulu chapter 1 saya ya. Chapter 1 itu dulu tentang mindset. Chapter 2 siapa? Oh ini nggak bisa ya. Chapter 3 memati Quran. Mas Agung? Mas Agung mana? Sini Mas Agung. Terus Mbak Miga. Sini Mbak Miga. Ambil itunya dulu. Ya. Ini kita mau resume. Ini Pak, ambil ininya. Ambil yang ini ya.
Jadi kita membalik semua karena kita ini Udah selesai. sudah selesai bukunya ya. Chapter 1 dulu bukunya adalah pada mulanya adalah mindset. Pada waktu itu saya bercerita bahwa kita seharusnya punya growth mindset yang berkembang. Jadi kita selalu ada eagerness untuk belajar. Jadi tidak merasa cukup dengan itu. Nah, yang kita pahami itu sudah cukup, merasa cukup. Tapi kita harus ada kesadaran untuk mempelajari yang lainnya. Saya waktu itu cerita misalnya dalam hal bos saya dulu waktu di BDN dia nggak mau belajar, alasannya gaptek dan sebagainya. Ternyata efeknya apa? Ya udah nggak kepake. Gitu. Dia masuk black box karena dia nggak mau belajar. Banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi mindset kita itu sangat penting. Kita harus mengembangkan growth mindset. Jangan sampai mindset kita itu kita terapkan itu sebagai saya udah cukup belajar dengan ini, gitu ya. Kemudian kalau Nike dulu high tech and high touch parenting. Kalau nggak salah waktu itu Mbak Nike cerita bahwa kita sebagai orang tua itu harus belajar dari video game, mengasis anak-anak kita yang sekarang makin melek teknologi. Jangan sampai kita nggak bisa mengawasi. Jadi ini kan seperti pisau ya sebenarnya teman-teman. Bukan berarti bahwa pisau itu pasti melukai. Kalau pisau itu digunakan dengan cara yang baik pasti bagus juga. Ya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Bagaimana gadget itu bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Yaitu salah satu kejadian yang ironi. Kita dalam satu ruangan tapi kita cuek-cuekan. Kenapa? Karena kita ngobrol dengan teman kita yang jauh. Padahal secara fisik kita lebih dekat sama yang satu ruangan. Itu kan ironis. Kemudian di bab 3 memetik moral dari yang viral. Silakan Mas Agung. Apa waktu itu? Kan mau masuk Pak. Ya, harus ini lah. Singkat aja. Baik, terima kasih kepada media yang datang hari ini. Hari ini kita copy paste mengenai Strawberry Generation ketiga yang resumenya ya. Untuk para media kalau di save foto saya. Untuk kemarin itu resumenya adalah jangan mengambil keputusan dan jangan gegabah untuk memviralkan sesuatu hal yang kita temukan. Karena pada saat itu ketika kita melakukan sesuatu hal, kan zaman sekarang tuh cepat banget ya. Kita ngegosip apapun, laler juga pada tahu. Jadi jangan sembarangan memviralkan atau memposting sesuatu hal yang belum tentu itu benar. Jadi dikaji dulu, dipertanyakan dulu apakah itu benar beritanya, apakah itu tidak benar. Jika pun benar, itu harus memviralkan sesuai tempatnya. Contoh, ketika kita akan memviralkan suatu tempat usaha yang kita temukan itu tidak layak atau tidak mengenakan kita, jangan memviralkan dengan gegabah, karena itu bisa menjatuhkan usaha orang dan bisa mencemarkan nama baik perusahaan tersebut atau restoran tersebut. Dan kita pun kena jikalau mereka akan menimba balik hukum ke kita, dan kita pun kena dengan undang-undang ITE itu. Baik, mungkin itu aja resume dari chapter 3. Intinya jangan memviralkan sesuatu hal yang belum tentu benar. Ya, itu ya. Jadi teman-teman buat resumenya loh nanti ya. Memetik moral dari yang viral. Kemudian bab 4 tentang entrepreneur ya, masalah ya, Mbak Nika ya. Apa kemarin masih ingat ya? Oke, kalau misalnya di bab 4 bab yang entrepreneurship, sebenarnya beberapa poin. Yang pertama, poin kedua itu jangan terlalu membentengi anak kalian untuk mengeksplor
mengeksplorasi apa yang ada di sekitar. Jadi kayak jadi orang tua tuh jangan yang dikit melarang, membuat mereka tuh timbul mungkin rasa takut atau nanti kedepannya tuh mereka jadi nggak punya sisi keingintahuan terhadap sesuatu yang baru. Jadi mereka menjalani hidup jadi kayak ya udah lurus aja, nggak mau coba hal baru sehingga hidupnya monoton. Jadi dari segi orang tua, terus sama ada beberapa pesan juga kayak ketika kamu merasa gagal, sebenarnya itu bukan gagal, bisa jadi sebenarnya itu adalah jalan lain untuk menuju tempat lain. Jadi kegagalan tuh bukan benar gagal terus kamu gak dapet apa-apa, pasti akan tetap ada sesuatu yang kamu dapatkan dari kegagalan itu. Mungkin itu sih kalau misalnya dari bab yang lain entrepreneurship. Ya, saya masih ingat juga Kan kemarin cerita yang kasus yang sebenarnya ada hubungannya dengan saya tadi, growth mindset ya, bahwa kita itu harus selalu update skill kita ya. Dia cerita kemarin itu dalam hal yang penunggu jalan tol ya, bukan penunggu hantu ya maksudnya ya, tapi yang pas mau kita bayar itu ya, kemana mereka sekarang itu ya. Terus Aintel ya kayak apa ya, Mbak Mika cerita kemarin itu masalah kalau nanti SSO makin canggih ya mungkin sebenarnya, dan itu udah kejadian ya di Bekasi itu. Kemarin saya main sana itu jumlah pegawai akademiknya itu yang sebelumnya sekitar 7 orang, sekarang itu sudah sama Kasubagnya, sudah sama Renisa itu cuma 4 orang Mbak Mika. Berarti kan ada pengurangan dari 7 jadi 4. Dulu tuh 7 itu masih di luar Renisa, dulu 8. Sekarang itu setengahnya jadi 4. Ya. Enggak dipecat sih, cuman dipindahkan ke divisi lain gitu. Diinikan. Artinya apa? Benar prediksinya Mbak Mika. Ke depan itu memang ya betul ya Mbak Mika ya. Ada beberapa yang memang kita sudah akan termanjakan dengan itu, dengan sistem ya ini sehingga tidak diperlukan lagi, nggak sebanyak dulu lah gitu, seperti itu. Contoh-contohnya adalah misalnya di pabrik-pabrik itu kan kalau dulu kan pegawai sangat banyak ya, misalnya packaging dan lain-lain. Kalau sekarang kalau sudah robotisasi ya udah nggak dipakai seperti itu. Berarti kan harus punya skill yang lain. Makanya itu penting kita punya growth mindset. Dan punya skill banyak itu ternyata membantu loh teman-teman. Any skill itu it helps us. Jadi kayak misalnya nge-MC bisa, misalnya ya nge-MC bisa, terus dangdutan apa bisa. ya lain-lainnya, akunting bisa, misalnya gitu ya. Jadi mau banyak hal itu kita bisa. Apa tuh namanya, makanya teman-teman OB itu jangan puas hanya di yang penting saya jadi OB it's safe, enggak. Makanya kenapa mesti belajar Excel, kenapa perlu belajar driver, itu tuh safety net kita, jaring pengaman kita saat yang di sini habis. ini kita bisa yang lain-lainnya gitu ya, paham ya teman-teman ya. Kemudian Mbak Mika itu chapter 4 ya, last chapter 5 adalah Mbak Asna. Simpulannya apa Mbak Asna tadi? Bahwa kesimpulan garis besarnya tadi kan cerita ini. Memimpi setinggi, memimpi setingginya. Nanti kalau jatuh akan buat dari antara bintang-bintang ini sih gitu. Harus belum mention. Halusinasi. gimana? Bermimpi setinggi-tingginya, kalau jatuh di bintang lah. Judulnya apa sih? Raja Wali. Apa urgensi Mencegah Raja Wali. relate-nya antara Raja Wali jadi merpati? Maksudnya apa? Karena Raja Wali itu kan sesuatu yang strong, yang ini gitu ya, maksudnya ya. Terus kalau merpati itu maksudnya rapuh gitu atau gimana? Merpati itu kan bisa juga diartikan peace atau apa? Maksudnya apa? Maksudnya Renal Kesalisi. Ya, intinya di bab chapter ini mengenai sudut pandang
kita jangan sampai berpikir terkotak gitu. Kita tuh harus selalu dua mindset atau berpikiran terbuka. Misalnya kita itu pasti bisa, asalkan kita bertemu dengan metode dan guru yang tepat. Seperti itu intinya sih. Ya. Oke ya, jadi nanti siap-siap untuk yang berikutnya. Ya, ini mungkin saya agak salah milih, tapi sebenarnya ada juga bagus juga ininya. Cuman lebih banyak ke agak parenting ya sebenarnya ya. Nah, ini untuk bapak-bapak, bapak-bapak ya, yang ibu-ibu baru nikah doang ya. Untuk bapak-bapak itu dipraktekkan dalam kehidupannya, mendidik anak-anaknya. Yang belum ya untuk nanti persiapannya ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang tidak perlu ya. Anak saya itu nanti memang benar, tiap anak itu unik, punya event dari satu rahim yang sama ya, tapi ternyata sifatnya beda-beda gitu ya, seperti itu. Dan mereka istimewa in their own uniqueness, itu spesial. Mereka nggak ada yang ini lebih ini itu nggak sebenarnya ya, seperti itu. Jadi kalau nanti mungkin lebih relate ya ke kita ya Mbak, karena tentang pelayanan ya, seperti yang saya sampaikan kemarin di rapat koordinasi. Harus diingat juga oleh kita bahwa kita bekerja di sebuah service institution ya, yang mengedepankan layanan. Dimana kalau hotel itu pelayanannya hanya paling lama 3 hari, yang paling mostly ya orang nginep kan 3 hari atau seminggu lah biasanya gitu. Itu udah selesai, orangnya selesai datang, dapat welcome drink, pelayanan selama 3 hari, nanti diantar ke pembayaran bilnya, diantar ke mobil, udah selesai. Tapi kalau kita 3,5 tahun. 3,5 tahun, mulai dari mahasiswa baru, nanti related dengan ini kok udah masuk apa tuh PBM, tapi kok akhirnya belum ada, misalnya kayak gitu ya. Itu kan salah bentuk layan. Makanya ini intertwine, kita itu saling berkait. Nggak bisa sendiri-sendiri gitu ya. Apalagi nanti misalnya ada yang datang ke kampus, ya teman-teman dari OB dari ini itu berperan di situ. Sampai justru yang impresi yang ini itu kadang-kadang itu udah capek, karena udah capek justru terakhir itu layanannya kurang bagus. Layanannya pada saat mau wisuda, makanya diwanti-wanti banget agar ada sweet memoriesnya itu pas sidang dan wisuda itu juga harus bagus malahan. Jadi dia ada kenangan manis saat kuliahnya sampai saat wisudanya sampai ininya gitu ya. Itu nanti akan dibahas mulai minggu depan di Library Talk. Mas Waldo, Mas Rido, Mas Rido, siapa lagi? Mas Aji, Mbak Sukma, Mbak Pianti. 4 aja. Siapa? Adit. Oh, sama Adit. Ya, siap-siap ya. Harus bisa lah. Oke, cukup. Ada nasi bakar, nanti silakan dimakan. Habis ini ya, masih ada waktu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk